pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen. Oleh karena itu, dengan amanah undang-undang ini, diminta ataupun tidak diminta, harus mampu mengevaluasi, menganalisa kebutuhan guru di lapangan, tentunya di masing-masing wilayah, baik di satuan pendidikan lingkup yang lebih kecil, ataupun guru-guru yang berada di wilayah kecamatan yang disebut dengan pengurus cabang. Ya. Di Temanggung ada 20 kecamatan, otomatis ada 20 cabang, kemudian ditambah 2 cabang masing-masing unit khusus, yaitu teman-teman yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, yang satu lagi yang bernaung di Kemenak atau Kementerian Agama. Nah, diminta ataupun tidak diminta, maka PGRI harus hadir sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, Mbak Santi. Ya. Untuk itu kami mencoba memetakan kebutuhan masing-masing guru di kecamatan sangat bervariatif, karena kalau boleh dibagi ada di wilayah pegunungan, ada di daerah pedesaan, dan juga ada di daerah perkotaan. Nah ini kadang-kadang dari pemetaan itu kebutuhan berbeda dari kondisi masing-masing. Maka kalau boleh kami mengambil kesimpulan bahwa PGRI memang perlu untuk ada di tengah-tengah mereka semua anggota PGRI. Kami ambil contoh dari awal kami dilantik, Mbak Santi, itu di masa pandemi. Kalau secara global kami mengambil sisi positifnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan satu personel dengan personel yang lain untuk tidak berdekatan, berhubungan secara langsung. Saya ngambil sisi positifnya, ini menumbuh kembangkan rasa kreativitas bagi guru. Meskipun di masa pandemi, pembelajaran tidak boleh berhenti begitu saja. Kalau berhenti artinya kita dosa besar karena mengurangi hak-hak anak yang mestinya harus bertemu, memberikan pembelajaran. Namun kami dari PGRI Kabupaten Temanggung menangkap secara positif, inilah kesempatan untuk menumbuh kembangkan sikap kreativitas bagi guru-guru. Sehingga kami waktu itu mencoba untuk berembuk dengan kawan-kawan. Akhirnya kami juga punya anak lembaga yang namanya SLCC, kita diajak berembuk, menyusun sebuah program. Akhirnya kita menemukan program dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android. Karena kami memandang bahwa sekolah ataupun siswa ini sebagian besar sudah mempunyai HP Android. Ini yang bisa kami tangkap secara positif, Mbak Santi. Ya, jadi adaptif ya Pak ya, begitu ada sebuah kondisi yang memang proses belajar harus berjalan, tetapi menggunakan dengan metode yang lain, ini guru-guru di Temanggung sudah siap ya, karena memang mengoptimalkan teknologi, karena melihat smartphone sudah banyak dimiliki oleh semua pendidik dan juga anak didik ya Pak Sarwana. Betul, Mbak Santi. Pak Sarwana, kalau melihat situasi yang di Petani ya, yang ada di Temanggung itu ya, sehingga tadi Pak Sarwana menyampaikan bahwa PGRI menjadi hub ya atau penengah di antara klaster 3 yang agak berbeda mungkin secara habit ya Pak ya. Itu identifikasi seperti apa Pak problem yang ditemukan di lapangan Pak? Problem di lapangan pada waktu itu kami cukup kesulitan dengan teman-teman guru dalam tanda petik yang usianya ya 50 tahun ke atas, sehingga dengan kondisi teknologi kurang begitu, ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga kami memprioritaskan utamanya bagi teman-teman yang dalam tanda petik usia lanjut, gaptek, kemudian dengan perkembangan teknologi, ini merupakan tantangan tersendiri
bagaimana caranya meskipun usia sudah lanjut, kemudian penguasaan IT-nya juga sangat terbatas, bagaimana beliau-beliau ini tetap mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga dengan demikian menumbuh kembangkan semangat untuk teman-teman guru yang sudah lanjut ini harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang saat ini berjalan, Mbak Santi. Iya. Jadi ada yang Iya, diutamakan ya Pak ya untuk membantu iya, ya? betul ya. Kami pernah melaksanakan yang namanya pelatihan teknologi. Ini kami juga cukup kesulitan waktu itu. Yang kami undang gurunya, tetapi yang datang 2 kali lipat karena membawa pendamping. Oh, iya 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 iya, benar 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 ya. Iya, iya. Jadi kayak kondangan dong Pak ya, ngitungnya harus 2 Iya, kali lipat ya betul, pendampingnya ya. betul. Mhm, ya. Baik, Pak Sarwan ini berarti SLCC, PGRI di Temanggung ini sangat aktif ya Pak kegiatannya? Ya, sampai saat ini aktif. Kami memang untuk mendorong dari teman-teman SLCC ini untuk selalu berkarya. Karena Mhm, apapun saya menginginkan bahwa PGRI atau guru ini harus menjadi agen perubahan. Lah, ya, agen perubahan ini untuk saat sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, maka untuk teman-teman SLCC ya berkreativitas dengan membuat kegiatan-kegiatan berbasis teknologi, Mbak Santi. ya, Kami pernah mengadakan pelatihan pembuatan video pembelajaran, kemudian banyak lagi tentang deklat penyusunan laporan pembelajaran, ini juga ya. berbasis IT, kemudian seminar peningkatan supervisi akademik dan manajerial kepala sekolah jenjang sekolah dasar. Nah, Mmm, ini waktu itu kami kerjasama dengan Kejaksaan. Kita oh, seminar sehari, bagaimana tata kelola tentang keuangan, bagaimana tata kelola pembinaan anak, bagaimana caranya untuk menumbuh kembangkan, menciptakan kondisi sekolah ramah anak. Nah, dalam tanda mmm, petik, karena guru ini bukan seorang akuntabel ya, akuntansi bukan ya? pekerja angka, Akuntan? Mhm, angkutan, tetapi guru kan sebagai pendidik yang memberikan pendidikan, pengajaran, pembimbingan dalam kelas, mhm, ketika ada tugas tambahan, yaitu tentang pengelolaan keuangan bos, ini kan ya nun sewu, kami harus melakukan pendampingan-pendampingan, jangan sampai salah, karena ketidaktahuan, betul, ketidakpahaman, mereka tersandung persoalan, baik itu kesalahan administratif ataupun mhm, dengan unsur yang tidak sengaja menjadi sebuah persoalan. Maka kami pada waktu itu kerjasama dengan Kejaksaan iya, untuk melakukan seminar sehari, Mbak Santi. mhm, iya, Ini kami laksanakan bersama SLCC. iya, Kemudian kami pernah dengan pemanfaatan teknologi ini pada saat itu dengan santernya rekrutmen P3K. Kami oh, melakukan bintek mhm, terhadap teman-teman P3K dengan satu harapan banyak yang lolos sehingga akan memenuhi kekurangan tenaga guru di sekolah. Gitu Mbak mhm, Santi. iya. Dan ini berarti, berapa persen Pak sudah masuk di P3K teman-teman yang baru ya istilahnya ya Pak ya? Iya, ya dengan hasil hasil yang maksimal kami laksanakan itu Mhm, nampak buahnya juga bagus. oh, Persentasi kegagalan waktu itu kecil, yang semula karena banyak yang sudah usia 35 tahun ke atas dan ya, sebagainya. Ini dengan adanya Bintek ini, mereka juga ada gambaran sehingga bisa menjawab dari berbagai pertanyaan-pertanyaan sehingga pada tahap pertama kelulusannya ya sekitar 60-70%, Mbak Santi. oh lumayan ya, Iya, alhamdulillah. iya. Iya iya, baik. Alhamdulillah. Nah kalau kebutuhan guru sendiri Pak di Kabupaten Temanggung ini apakah sudah, terpenuhi atau masih kurang Pak? Ya, untuk kebutuhan guru kalau kita bicara masalah guru ini kalau kita bicara kurang, ini tetap kurang terus Mbak Santi. Mhm, Karena apa?
pengangkatan mesti ada priorisasinya, ada masanya. Sementara untuk yang pensiun saja, ini kan tiap bulan. Kalau kami mencoba membuat satu kajian, 1 bulan kami harus menandatangani usulan Daspen ini di angka 20 sampai 30. Kalau saya ambil di 1 bulan, ya maka guru kan pasti berkurang terus. Nah, untuk sekarang ini ya saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah mengusulkan formasi dengan kekurangan guru itu meskipun belum secara maksimal. Karena kami sangat memahami bahwa dengan P3K ini tergantung dari kondisi keuangan daerah. Satu sisi kami mengusulkan pemenuhan guru, satu sisi kami sebagai warga masyarakat Temanggung juga tahu persis bagaimana kondisi keuangan daerah. Ini menjadi dilema, menjadi sebuah strategi tersendiri. Kami harus melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan bupati, kemudian dengan ketua DPRD, kami juga komunikasi dengan DPPKAD kaitannya dengan anggaran dan sebagainya. Ini menjadi satu tantangan tersendiri, mau tercukupi tapi uangnya nggak ada, sementara sekolah juga butuh, ini kan butuh pemikiran. Tapi kami terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang selama pemerintah pusat membuka program untuk P3K, Temanggung selalu mengusulkan meskipun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, Mbak Santi. Iya, ini bagian perjuangan dari PGRI juga ya Pak ya, dari PGRI, bagaimana memperjuangkan teman-teman ya, pada guru waktu nih itu ya. kami mencoba koordinasi dengan Pak Bupati, kemudian Pak beliau menyampaikan, kami diberi datanya Pak Seno, kami sampaikan datanya. Luar biasa, untuk angkatan pertama ini kedua ya, itu mengusulkan 2082, tapi belum terpenuhi semua. Iya, tapi sudah bagus lah, sudah bagus. Betul. Ini juga nanti yang akan membuat guru-guru di Kabupaten Temanggung juga bersemangat ya Pak ya, bagaimana meningkatkan profesionalitas. Kemudian yang terpenting adalah Pak bisa menginspirasi anak-anak di sana besok besar mau jadi guru itu ya Pak ya. Jadi ini memberikan satu motivasi tersendiri untuk anak-anak bisa menjadi pengajar atau guru nanti kelak besar ya, setelah melihat bagaimana profesi guru yang masih sangat mulia dimanapun dan sampai kapanpun. Iya. Ini perlu kami sampaikan Mbak Santi sedikit. Pada waktu sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 14 2005, Guru dosen ini antusias masyarakat menjadi guru, terutama dari sekolah-sekolah kota dalam tanda petik, ini jarang berminat. Banyak kan guru-guru yang dari desa-desa. Tapi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 14 2005 ini dari SMA, ya kalau dulu masih dalam tanda petik sekolah favorit, banyak yang ikut masuk kuliah di PGSD dan sebagainya, menjadi daya tertarik sendiri. Iya, betul. Ini yang diinginkan ya Pak ya, jadi regenerasi bisa terwujud ya Pak, ketika memang sudah melihat bagaimana guru-guru ini sangat luar biasa dengan profesinya. Nah, Pak Sarwan, ini bekerja terus ya Pak, kerja keras PGRI bagaimana memberikan literasi tadi tidak hanya dalam profesionalitas sebagai seorang guru, tetapi ternyata juga literasi keuangan, bahkan hukum sekalipun ya Pak, karena memang salah satu yang dilakukan oleh PGRI adalah perlindungan ya, yaitu memberikan perlindungan hukum terutama untuk para guru ya. Bagaimana ini Pak di Temanggung sendiri Pak mengupayakan itu sehingga para guru di sana juga safe ya melaksanakan tugasnya. Iya. Oke, kaitannya dengan pelayanan kepada anggota, terkhusus bagi teman-teman yang dalam tanda petik tersandung persoalan hukum, komunikasi Temanggung saya maksa dulu untuk kami sehingga kami tidak memberi PR kepada atau dengan kawan-kawan di iya, ya jumpai Mbak Santi baru cerai. Ini ada, iya.
Ini artinya kan teman-teman belum paham betul. Karena Ya. apa? Ketika guru ini sebagai ASN melanggar undang-undang ASN ini kan tentunya mendapat satu apa ya peringatan atau Ya, hukuman dan teguran. sebagainya. Maka Hmm. kami sifatnya antisipasi, kami pernah kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang ASN supaya teman-teman guru ini paham, supaya tidak terkena skorsing atau hukuman. Ya, ya, Dan ya. kami betul-betul intent bagaimana caranya kami melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendekatan kepada para pihak agar supaya ya teman-teman guru ini tetap nyaman, terlindungi ketika ada sebuah persoalan. Kami Hmm. pernah menangani kasus yang mestinya ini pelanggaran berat dan sanksinya di undang-undang adalah diberhentikan tidak hormat. Kami secara maksimal bersama teman-teman komunikasi dengan para pihak, akhirnya ya diberikan tindakan hukuman berat tetapi yang paling ringan. Oh, Ini ya, 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 ya. kami pernah lakukan ini kepada Hmm, hmm. teman-teman. Ini baru saja juga terjadi. Kemudian kaitannya Iya. dengan teman-teman guru yang tersandung masalah hukum, ini kami baru saja menyelesaikan persoalan yang menjadi sulit bagi kami. Suami istri pasangan ini adalah guru semua, artinya anggota PGRI semua. Tetapi salah satunya melaporkan tindakan pidana kepada pasangannya. Ini kan Oh. asik. Kami asik. Justru kami tidak tahu awalnya Mbak Santi, Iya. kami ditelepon dari pihak penyidik Pak Sar, ini ada Hmm. anggota Pak Sar yang dilaporkan polisi. Akhirnya kami lakukan komunikasi, pendekatan. Lah berkat dari PGRI yang semula dari Hmm. pasangan ini harus menerima hukuman karena pidana murni, Hmm. kekerasan dalam rumah tangga nun sewu ini kami Oh, oke. sampaikan. Hmm. Ya, ini akhirnya ya tidak terjadi. Yang Hmm. semula Hmm. dari salah satu pihak untuk pisah, nah dengan hadirnya PGRI mereka rujuk bersatu Rujuk kembali kembali. sampai sekarang. Dan Wah, ini betul-betul perjuangan yang luar biasa menurut kami teman-teman di Temanggung ini, Mbak ya, Santi. Ini kegiatan yang sifatnya non teknis tetapi yang sering bikin pusing ya persoalan-persoalan seperti ini. iya, betul ya Pak ya. Human itu memang beragam ya Pak ya, sangat kompleks Iya, ya bicara soal beragam. manusia ya Pak Betul, ya. Ya, betul Mbak Santi. Nggih. jadi ini literasi hukum juga dilakukan ya Pak untuk mereka bisa paham mana yang ada batasan-batasan yang memang untuk dipahamkan masalah hukum sehingga Iya, tidak tersandung kasus hukum ya Pak ya. betul, betul. Baik. Kami untuk apa ke lapangan, kami sudah melakukan bersama tim LKBP Kabupaten melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena Ya, apapun guru di kelas, di sekolah ini berhadapan anak tiap hari, tiap saat, di mana pada betul. saat jam dinas, taruh kata jam 7 sampai jam 2 dan selebihnya, jangan sampai ini anak menjadi subjek. Karena apa? Mhm. Undang-undang perlindungan ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman guru. Karena kami pernah punya pengalaman Mbak Santi, Ya. ini ya 1 tahunan kebelakangan. Mhm, mhm. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak apa ya menyukai salah satu tindakan guru dan sebagainya, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, kami Ya. dengan pengalaman itu, kami memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, guru, Ya. untuk betul-betul anak ini dijadikan satu pendidikan yang luar biasa. Sehingga jangan Mhm. sampai mencederai, melukai, Betul. kemudian membuat anak itu tersinggung dan sebagainya. Karena ini Mhm. diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Ya, baik sifatnya yang verbal, non verbal ini kan kadang-kadang betul. guru kurang paham, terutama guru-guru yang sering emosi, jiwe dan Iya. sebagainya. Ini kan perlu kita antisipasi, Mbak Santi. Iya, iya. Zamannya sudah Iya, berubah ya, Pak Sar ya. Kalau zaman betul, dulu cantik betul. disuntik mah biasa ya, Pak ya. Iya, Dihukum saya misalnya dulu kalau berdiri di waktu depan. sekolah, iya, waktu Iya, sekolah digitik, kemudian dilempar penghapus, ini hal biasa, karena guru punya tujuan yang bagus.
bukan betul. menghukum tapi dia mendidik sebenarnya untuk lebih berdisiplin. Tapi sekarang eranya sudah berbeda. Sudah berubah, betul. Dan Iya. lagi sudah dengan teknologi gini viral gitu ya Pak ya, Iya, dan itu menjadi hal yang betul. Iya, sangat momok sekali sehingga kita harus paham betul. betul ya Pak ya. Iya. Bahkan kami kemarin dengan teman-teman SLCC dan APKS, Mbak Santi, kami juga melakukan sosialisasi tentang undang-undang IT. Ya, Jangan sampai nanti guru itu menyalahgunakan HP yang mereka punya yang mestinya digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab, justru ya, digunakan menyimpang. Ini kan jadi sesuatu yang betul. nggak baik. Iya, iya. Ini pernah kami lakukan. Baik. Ini luar biasa ya peran PGRI dalam membantu guru di Kabupaten Temanggung ya, dan Pak Sar juga sangat aktif bersama tim di sana ya. Beberapa literasi Iya, juga diberikan kepada para guru. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Lestari Pak yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami di 878 iya. 333 Bapak pengen tahu dong bagaimana proses penerimaan peserta didik baru yang ada di Temanggung. Biar sharing aja. Saya dari Batang. Terima kasih. Silakan Pak. Oke. Siap turun, Mbak Santi. Kami selaku organisasi tentunya harus menghormati, mentaati sistem regulasi yang diterapkan. Di Temanggung sampai saat ini tidak lagi banyak satu person yang masuk. Pengalaman Mbak Santi, kami Ya. selama di dinas ini menangani sebagai koordinator pengaduan masyarakat. Kaitannya Oh. PBDB. Iya. Nah, Oh, iya, iya, makanya iya. kami juga harus tegak lurus dengan peraturan sistem yang ada. Sehingga kalau memberi keleluasaan, memberikan kebijakan yang justru bertentangan dengan regulasi atau aturan ini yang akan menimbulkan satu persoalan baru. Maka untuk Betul. PPDB di Temanggung sampai saat ini kami dari PGRI belum ada warga atau masyarakat ataupun wali murid yang namanya Komplain, protes. curhatan tentang PDB. Karena Oh, kami juga sering melakukan pemahaman kepada warga masyarakat oh, dimanapun berada. Sehingga oke. masih adem ayem aja Mbak Santi sampai saat ini. Lancar jaya ya Pak ya untuk Lancar penerimaan jaya. peserta didik baru di Temanggung ya. Iya, Oke, dan mungkin ini juga bisa menjadi case ya di tempat-tempat lain apa yang dilakukan oleh Pak Sarwana bersama dengan tim Dinas Pendidikan di sana sehingga penerimaan siswa baru tidak mengalami satu gejolak yang sangat membingungkan juga ya Pak ya kalau melihat iya, ini sistemnya sudah pasti disosialisasikan. Kemudian iya, regulasinya juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tapi betul. masih belum bisa diterima dan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, Kenapa? Itu ya Pak. iya, iya. Makanya kan Baik. begini Mbak Santi, eh, kaitannya dan PPDB ini ya di sana sini memang masih ada evaluasi. Ya, Kami ya ini karena apa ya Temanggung ini khususnya Temanggung ya kami bicara ya. eh, banyak desa yang tidak bisa masuk di sekolah negeri sesuai harapan orang tua Ya, karena regulasi ya jangan ditabrak dan sebagainya. Kita mengalir aja mhm, mengikuti sistem yang ada. Ini yang paling nyaman begitu. iya. Jadi lebih nyaman, teratur ya, Pak, ya, tidak Iya, membuat gaduh iya, juga ya. Oke. Baik iya. Ibu Lestari itu, jawaban dari Pak Sarwana bagaimana proses penerimaan peserta didik di, Kabupaten Temanggung ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi bagaimana bisa mengikuti aja regulasi yang sudah ada. Iya, Baik, Pak Sarwana ini menjadi mediator yang handal juga ya. Tadi rumah tangga yang sudah mau retak jadi akur lagi. Mediasinya sangat hebat ini dari Pak Sarwana bersama tim ya. Baik Bapak, iya, apa yang mau dipesankan ini Pak kepada masyarakat terutama untuk para guru-guru yang ada di Kabupaten Temanggung ini Pak Sarwana, silakan. iya. Oke, makasih. Kaitannya dengan pesan moral yang kami sampaikan. Jangan pernah lelah untuk berjuang, jangan pernah berhenti untuk maju. Karena guru Mhm. sebagai agen perubahan, segala sesuatu mesti akan diawali dari guru. Kalau guru tidak mau berubah, sangat mustahil masyarakat peserta didik mau berubah. Maka jadilah guru sosok yang menjadi idaman, sosok guru yang menjadi panutan bagi semua orang, terutama bagi anak didik. Inilah pesan moral yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sarwana.
hormati gurumu, sayangi gurumu ya, bagaimana juga kamu menjadikan dirimu menjadi orang yang mulia karena guru-guru itu ada di belakang. Siap. Terima kasih sekali lagi, kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua PGRI Kabupaten Temanggung Pak Sarwana SPD, dan beliau sangat luar biasa, bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi Kamis depan. Mau kemana nih? Saya manut Ya. saja sama Pak Oke, Sabtono. Masih. Kita jalan-jalan ke Temanggung nanti Ya. ya Pak ya. Sampai ketemu, Sebelum sampai jumpa. ditutup, Assalamualaikum. Mbak Santi, sebelum Iya, ditutup, kami perlu menyampaikan barangkali menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang lain. Iya. Kami mengemas ketika ada sebuah kegiatan, kami kemas dalam HUT ini bahwa guru ini tidak hanya milik sekolah. Guru adalah milik semua, milik masyarakat, milik pemerintah, dan sebagainya. Maka kami dari PGMI Temanggung ketika ada kegiatan yang menghadirkan orang banyak, tentunya kami tidak hanya guru yang mengikuti. Masyarakat kami buka luas. Contoh di tahun 2022, ini kami menggelar Jalan Sehat. Ini pesertanya hampir 25.000 karena kami melibatkan seluruh warga masyarakat. Dan hadiah utamanya kami memberikan voucher untuk umroh. Wah, kebetulan yang mendapat hadiah utama ini adalah bukan guru. Bukan guru. Maka kami sangat karena mengapa ini kami ciptakan supaya ada sebuah chemistry antara pendidik, dalam hal ini guru, dengan masyarakat. Sehingga jangan sampai nanti masyarakat memandang sebelah mata, sidik-sidik guru yang disalahkan, dikit-dikit guru yang menjadi disalahkan. Saya tidak ingin itu terjadi, karena ini sebuah proses. Maka antara guru dengan masyarakat, guru dan pemerintah harus berjalan seirama, berjalan dengan harmonis. Melebur. Begitu, ya Mbak Pak Santi. ya. Baik, bagaimana guru ini melebur ya ke dalam masyarakat, melebur ajung ajer. Betul. Jadi kalau bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itulah yang dilakukan oleh teman-teman di Temanggung. Terima kasih Pak Sarwana sekali lagi. Jaga kesehatan Bapak. Salam untuk teman-teman.